Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. Pemirsa, Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. Sekian pembelajaran dari saya. Untuk tugasnya kalian bisa diskusi bersama kelompok yang sudah saya bagikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Akhirnya kelar juga. Ini udah keluar kan dosanya? Ya udah. Udah. Bentar. Kalian sadar nggak sih kalau si Iza ini udah nggak masuk berapa kali loh? Kira-kira kenapa ya dia? Wah, aku sih gak tahu pastinya ya. Apa mungkin terkendala jaringan karena setauku dia tinggal di pedesaan gitu. Oh gitu. Gimana kalau kita bantuin si Iza? Wah, boleh tuh. Tapi bantu gimana ya? Gimana kalau kita kasih kartu provider ke rumah dia? Gimana guys? Ide bagus tuh. Yang lain gimana nih? Pada setuju nggak? Setuju dong. Setuju. Ya boleh. Setuju sih, cuma kan banyak nih teman kita yang di luar Malang. Terus gimana? Kan nggak bisa ke sana, nggak bisa ikutan gitu. Oh iya, jadi kita patungan aja. Yang emang rumahnya gak di Malang bisa kirim transfer ke aku gitu. Biar nanti yang ke rumah dia, kita yang ada di Malang aja. Boleh. Mantap tuh, mantap. Boleh. By the way, siapa aja nih yang ada di Malang? Aku sama si Maritza. Ya udah deh, gimana kalau kita bertiga yang ke rumah Iza? Boleh. Kapan? Besok lusa gimana? Sekalian nunggu anak-anak yang transfer. Boleh. Oke deh, kalau gitu minimal transfernya berapa ya? Kalau 5.000 per orang gimana? Setuju nggak? Setuju, boleh. Boleh. Oke, kalau gitu deal ya. Besok lusa kita kumpul di rumahnya Iza jam 10. Oke? Oke deh. Sampai ketemu di rumah Iza ya. Oke, Iya. terima kasih guys. Bye. Ya, dadah. Iza. Kalian kok ada di sini? Iya nih, mau main ke rumahmu. Sekalian silaturahmi, ya kan guys? Iya dong. Kalian kok kesini nggak bilang-bilang? Ya udah masuk. Nanti kita ngobrolnya dalam aja. Ada apa nih jauh-jauh datang ke sini? Iza, kalau misalnya kita lancang, aku lihat kayaknya beberapa hari ini kamu nggak join meeting nih. Kalau boleh tahu kenapa? Oh alah, jadi gini loh. Aku itu nggak punya kuota buat join meeting. Apalagi sinyal di sini tuh jelek banget. Tingkat kesenjangan di Indonesia ternyata masih dalam tingkat yang berbahaya dan bisa memicu ledakan sosial dan kerja. 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia.
Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Dari level 0,4 di 2015, tingkat kesenjangan yang diukur dari angka Gini rasio Indonesia mulai turun ke level 0,382. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chapes mengatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia mengesankan, kesetaraan dalam pertumbuhan lebih sulit tercapai. Iya, kita ngerti kok, Zah. Kemarin kita ngumpulin sesuatu nih buat kamu. Mungkin bisa sedikit membantu biar kamu bisa join meeting lagi. Iya Zah, kamu gak keberatan kan? Serius? Gak apa-apa nih. Enggak kok, aku justru berterima kasih sama kalian. Udah mau peduli sama bantuin aku. Kamu kalau ada kendala, bisa kok cerita-cerita ke kita. Iya, makasih ya semuanya. Ya udah, semoga bermanfaat ya Iza. Kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. See you di kelas online besok, Iza. Untuk menghilangkan kesenjangan sosial, dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah. Seperti halnya dalam dunia pendidikan. Pemerintah sudah mengadakan sistem 12 tahun wajib belajar. Apalagi sejak pandemi, banyak bantuan dari pemerintah yang tiada hentinya. Seperti bantuan dana pendidikan, bantuan kuota belajar, Kartu Indonesia Pintar, pemberian seragam gratis, dan lain sebagainya. Usaha ini dilakukan demi menciptakan sumber daya manusia yang berhasil, inovatif, serta berkembang jauh lebih baik. Sebab, dengan adanya sumber daya manusia yang berhasil, akan lebih mudah untuk memberdayakan sumber daya alam di Indonesia dengan optimal, yang berguna untuk meratakan perekonomian di suatu daerah yang masih kurang tingkat pendapatan.